Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ramulana dengan NPM 225506102. Video ini saya akan bahas tentang CDM, PDM dari jurnal yang saya gunakan itu dengan judul Jurnal Sistem Informasi Penyesuaian Anggaran Belanja berbasis website pada PT Taspen Persero Kantor Cabang Denpasar. Oke, kita langsung masuk ke Power Designer saja. Jadi di sini silau. Jadi di sini ini merupakan model konseptual diagramnya. Nah, jadi di sini terdiri dari satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 entitas. Kemudian di sini bisa dilihat ada setiap entitas itu ada primary key-nya yang ditandai dengan simbol PI yang di garis bawah ini. Kemudian ada tipe datanya juga dan di sana ada eh, kayak tulisan M, tag M itu artinya mandatory atau wajib. Kemudian ada relasinya. Nah, jadi di sini kita langsung saja ke generate ke PDM-nya ya. Apa perlu? Oh ya, jadi di sini user itu berelasi dengan anggaran belanja, dia itu bisa mengelola anggaran belanja, kemudian user juga bisa mengajukan permintaan barang. Kemudian dari anggaran belanja itu berelasi dengan jenis. Jadi anggaran belanja itu pasti punya jenis, kemudian anggaran belanja itu mencatat dalam arus kas. Arus kas itu mencatat anggaran belanja. Kemudian permintaan barang itu memiliki jenis, kemudian realisasi itu memiliki permintaan barang. Kemudian di sini ada nota dinas mencatat realisasi. Sini ada simbol bulat, terus ada simbol garis. Kalau bulat itu artinya opsional, kemudian kalau garis tegas gini itu artinya dia mandatory atau wajib dalam Power Designer. Kalau kita misal pakai tools lain, misal yang dari Oracle, itu kalau tak salah dia untuk mandatory itu garisnya lurus gitu. Tapi kalau buat yang opsional, dia itu garisnya putus-putus. Oke, kita langsung generate ke PDM-nya aja. Di tools ini dipencet terus pencet generate physical data model ini atau bisa shortcut Ctrl Shift V. Nah, kemudian karena tadi sebelumnya saya udah sempat generate untuk memastikan, jadi sini apply aja, apply terus oke aja. Nah, ini tinggal oke saja. Nah, jadi inilah bentuk dari si PDM-nya. Di sini bisa kita lihat kalau eh, setiap entitas yang berelasi itu bisa kita lihat nih. Kalau buat user kan nih cuma ada satu nih, ada PK atau primary key. Sedangkan di kegeser, harusnya geser ini. Nah, sedangkan di sini di anggaran belanja kita bisa lihat tuh, dia ada ID anggaran belanja dengan sebagai primary key-nya. Kemudian ada FK2, FK3, FK1. Apa maksudnya ini? Jadi kalau FK itu artinya foreign key. Foreign key itu berasal dari primary key entitas lainnya. Jadi di sini ada entitas ID, ada atribut ID realisasi, ID user. Nah, si ID realisasi ini dipanggil dari primary key si realisasi, entitas realisasi. Kemudian si ID user ini dipanggil dari entitas user. Karena apa? Karena mereka itu berelasi. Jadi bisa dilihat konseptualnya tadi. Nih, lihat. Ini ada relasi. Relasinya itu ketika kita mau membuat model PDM, dia itu eh, menjadi atribut foreign key gitu. Tapi sebagai foreign key karena dia dipanggil dari luar. Seperti yang saya katakan tadi ini tergantung tools. Jadi ada tools itu dia seperti melambangkan pakai kunci yang diberi tanda panah, ada juga yang ditandai seperti PK, FK seperti ini. Jadi seperti itu. Oke, sini entitas-entitas setiap entitas yang relasinya juga sama tuh ada PK dan ada FK-nya. Buat entitas yang tidak ada relasinya, bukan tidak ada tapi kayak eh, atribut yang berelasi itu menurun ke entitas sebelahnya. Bisa seperti itu. Sini contohnya. User kan cuma ada PK nih. Sedangkan di anggaran belanja ada FK, kemudian di permintaan barang ada FK dan entitas lainnya. Oke, langsung aja kita selanjutnya setelah kita mengenerate model PDM atau physical data model ya. Kita tinggal
mengenerate database. Kalau dalam Power Designer sendiri kita tinggal klik di opsi database ini, kemudian generate database, atau ya itu shortcutnya juga bisa Ctrl plus G. Tuh. Kemudian di sini kita bisa sesuaikan tuh mau pakai apa namanya, formatnya, karena tadi udah dibuat MySQL 5, maka di sini DBMS atau Database Management Systemnya itu MySQL versi 5. Sebab ini cukup umum digunakan. Kemudian di sini kalau kita mau format bisa juga, tinggal diatur. Cuma saya kayaknya nggak perlu diatur, langsung aja. Jadi langsung aja, karena modelnya tidak ada yang salah lagi, kita tinggal eh, namain filenya, terus ini direktorinya, terserah mau letak di mana. Setelah itu ya udah langsung aja oke. Ini karena tadi saya sempat general sekali, ya udah kita override aja nggak apa-apa. Jadi kalau misal buat kasus realnya ini, dia bakal nge-replace file yang tadi, jadi hati-hati. Nah, di sini udah jadi model SQL-nya, atau dalam bahasa SQL-nya tinggal kita edit, pencet ini. Nah, ini juga udah bisa kita lihat nih. Inilah query dari SQL untuk entitas yang kita miliki. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.